Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamidullah Ibda. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman melakukan atau menjalankan menghadapi ujian tertutup ya, atau ujian hasil disertasi. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, oke sahabat-sahabat mahasiswa S3 calon doktor yang terhormat, pada video yang lalu sudah kami sampaikan beberapa pengalaman atau strategi menghadapi ujian proposal, perbedaan antara ujian kelayakan, ujian tertutup, dan ujian terbuka. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam ujian tertutup ya, atau ujian hasil disertasi. Nah, ada 3 tahap ya yang saya bagi di sini, itu sebelum kita ujian, saat kita ujian, dan setelah kita ujian. Nah, strategi yang pertama itu sebelum ujian tertutup atau ujian hasil. Ini pun ada 2. Ini terkait dengan persiapan teknis dan juga persiapan substantif gitu ya, atau persiapan substansi ya. Yang pertama, kalau aspek administratif ya, kita harus mengantongi lembar pengesahan persetujuan dari promotor, kopromotor, atau pembimbing atau supervisor ya. Jadi harus sudah clear antara bab 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah tertandatangani lah kira-kira untuk disetujui diajukan di ujian tertutup gitu ya. Nah, setelah itu kita mengikuti alurnya. Yang kedua, jangan lupa dokumen disertasi yang lengkap ya. Ada yang cukup file, ada yang harus dicetak, dan jangan lupa lampirannya harus kita lengkapi ya. Lembar saat proposal harus kita lengkapi, pedoman, instrumen itu ya, sama hasilnya. Jadi ada foto-foto, RPS ataupun RPP atau modul ajar istilahnya sekarang ya, atau hasil coding wawancara, hasil olah data kalau yang kuantitatif, kalau dari NVivo, atlas.ie, atau dari SPSS, atau dari Lisrel atau Jamovi, itu harus dilampirkan semuanya lah, termasuk surat-surat permohonan wawancara mendalam, atau surat izin penelitian, surat keterangan sudah melakukan penelitian, itu harus kita lengkapi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita membuat PowerPoint presentation. Jadi beda antara ujian kelayakan dengan ujian tertutup. Kalau ujian tertutup itu kan kita intinya dihabisi dalam tanda kutip ya, atau kita presentasi ya benar-benar mempertahankan hasilnya, dan ini pasti ada banyak tanya jawab. Maka sajian PowerPoint kita harus bagus mungkin, jangan terlalu panjang, cukup ya maksimal 20 lembar lah, 20 slide yang menarik ya. Kemudian yang keempat, jangan lupa lengkapi syarat administratif ya. Misalnya kalau menyarankan TOEFL atau surat keterangan publikasi Scopus, ataukah kampus boleh mempermudah dengan misalnya surat keterangan hanya submit atau sudah accepted. Jadi kita harus dapat LOA atau COA istilah sekarang ya, Certificate of Acceptance istilahnya, accepted gitu ya. Atau ini yang terjegal mahasiswa yang tidak bisa ujian hasil atau ujian tertutup itu biasanya belum publikasi ya, ini harus dilengkapi terlebih dahulu. Atau di tempat kami di UNJ kemarin itu cukup surat keterangan publikasi ya, karena sudah alhamdulillah artikel 2 saya sudah publis seperti itu. Selain itu kita pastikan naskah sesuai pedoman ya, jangan sampai ini menjadi problem ya. Kemudian surat keterangan review abstrak, kalau di tempat kami ada itu ya, di abstrak yang in Indonesia atau in English harus di review dulu, nanti kita mendapatkan surat keterangan baru kita mendaftar. Dan yang terakhir itu ada keterangan bebas teori biasanya itu, tapi semua administrasi ini menyesuaikan regulasi prodi ataupun fakultas atau sekolah pascasarjana ya, atau program pascasarjana. Kemudian yang kedua, ini persiapan yang substantif ya, ini yang intinya ini tuh di sini. Nah, kalau di pengalaman kemarin itu sebenarnya yang paling pokok biasanya penguji ujian kelayakan dengan tertutup itu hampir sama. Bedanya kalau ujian tertutup atau ujian hasil disertasi ini sudah ada penguji eksternal dan dia menjadi penguji utama atau penguji 1.
maka dia anggotanya ada 6 ya, ketua penguji, sekretaris penguji, kopromotor, promotor, penguji 1 itu eksternal, dan penguji 2 itu dari internal. Nah, maka kita harus mereview naskah yang sudah kita susun di sebelum ujian kelayakan tertutup. Artinya apa? Jangan sampai ini luput ya. Jadi masukan-masukan saat ujian kelayakan kemarin itu harus kita review dulu, kita revisi semuanya. Karena bisa jadi yang ditanyakan hampir sama gitu loh. Karena komposisi pengujinya tidak jauh berbeda biasanya ya, karena sesuai kepakaran dan dia kan kompatibel ya antara ujian proposal, ujian kelayakan, dan ujian tertutup sampai ujian terbuka. Biasanya sih kompatibel ya, orangnya itu saja, tetapi biasanya menyesuaikan waktu ya dan kondisi, kadang kan ada yang berubah 1-2, tapi secara umum hampir sama pengalaman saya kemarin ya. Kemudian yang kedua, pastikan ya clear semua ya, semua naskah ya, mulai dari masalah, topik, latar belakang, rumusan, hasil, metodologi, novelty, ini harus clear semua di naskah. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Beda dengan ujian kelayakan yang hanya menerima masukan saja, klarifikasi saja. Tapi kalau di ujian hasil atau ujian tertutup ini memang benar-benar kita digodok ya, di brainwash, ya bahasanya itu di roasting. Harus kita pertahankan novelty kita, jangan sampai nanti ubah metode, ubah temuan, kan repot juga ini. Apalagi ubah judul ini, berarti kita tidak bisa mempertahankan naskah yang sudah kita tulis seperti itu. Nah, yang berikutnya latihan presentasi. Sepinter apapun Anda harus tetap latihan presentasi lah, bagaimana efektif, waktu, tidak grogi, banyak minum, berdoa, minta doa, itu juga harus kita perhatikan. Nah, yang terakhir, kita menghubungi para penguji internal eksternal dan semua dewan penguji serta mengingatkan kapan akan ujian tertutup, atau biasanya kalau cetak kan harus mengirim naskah ya. Kalau dari akademik sudah mengirim naskah dan surat undangan ke para dewan penguji ya kita tidak perlu, tapi kalau di tempat kami harus mahasiswa diminta mengingatkan. Oke, itu sebelum ujian tertutup atau ujian hasil disertasi. Nah, yang tip kedua ini saat ya. Jadi saat ini kita harus hadir tepat waktu, jangan sampai telat ya, dan semua harus kita sajikan. Nah, yang pertama adalah paparkan singkat, padat, jelas sesuai PPT, dan tidak perlu berdele-dele. Biasanya maksimal 15 menit, itu pun kadang di-cut 10 menit oleh ketua sidang seperti itu ya. Nah, maka di waktu yang singkat itu kalau bisa kita menjelaskan secara komprehensif lah ya. Makanya kita perlu latihan tadi ya, dan usahakan semuanya terjawab atau semua tersampaikan dari bab 1 sampai bab 5 seperti itu. Yang kedua, saat tanya jawab ya kalau bisa dijawab semua. Jangan sampai konfirmasi, pertanyaan, pandangan berbeda, atau bahkan perdebatan para penguji, mas ini temuannya gini kok, ini teorinya seperti ini. Nah, kita harus bisa menjawab. Apapun yang ditanyakan harus kita jawab. Sekali lagi ya, apapun yang ditanyakan oleh dewan penguji harus kita jawab. Jangan sampai kita lupa, itu jangan sampai nanti malah bisa jadi kita nggak lulus gitu ya. Jangan sampai lah ya. Saya doakan teman-teman yang menonton video ini bisa lancar dan lulus semua. Kemudian yang ketiga, yang paling pokok itu sajian riset, desain riset dengan jelas, dan implementasinya dengan jelas. Misalnya tahap analisis data kita menggunakan apa, itu harus dijelaskan rinci. Kalau kualitatif ya karakteristik kualitatif seperti apa, kalau kuantitatif ya kuantitatif seperti apa, kalau mixed method yang seperti apa, kalau misalnya research and development ya karakteristiknya seperti apa. Nah, yang keempat, ini paling utama, novelty-nya harus jelas. Apakah ini hanya sebatas prototype, apakah sudah sampai model, apakah sudah sampai ke teori gitu loh. Nah, ini kan harus jelas, teori konstruksi teori atau framework ya, theoretical framework di kajian teori ini harus clear. Jangan sampai teori yang kita gunakan lemah, bahkan tidak jelas gitu loh ya. Makanya misalnya kalau kemarin saya tentang fenomenologi ya, tentang guru sekolah dasar profesional dalam pembelajaran berbasis digital, saya menggunakan teori digital pedagogi, menggunakan tentang digital competence, juga menggunakan kerangka kerja ICT framework for teachers dari UNESCO dan beberapa teori lain yang saya gunakan ya. Nah, ini kan termasuk juga teori
learning space Davidson-Berg itu juga saya gunakan. Artinya kalau kita menguasai teori yang akan kita terapkan di dalam analisis di hasil dan pembahasan atau pembahasan itu harus menunjukkan novelty-nya apa sih penelitian ini bedanya dengan penelitiannya. Paling enggak distingsi lah, jangan sampai kalau belum menemukan novelty paling enggak distingsinya apa riset Anda, disertasi Anda. Ini kan level 9 ya, level doktor gitu loh. Nah, yang berikutnya sajikan tahapan-tahapan dengan jelas ya. Jadi untuk mencapai sebuah teori baru, novelty, tahapan penelitian Anda itu harus jelas. Jangan sampai tidak jelas tahapannya, alat instrumennya, analisisnya, sampai pembuatan keputusan ini benar-benar novelty atau baru intipan novelty atau pendahuluan novelty. Nah, yang terakhir, kalau kita sudah mentok, menjawab, sudah menyajikan sanggahan, kebaruan, sudah menjawab, tapi kok penguji kadang ada yang riwil ya, dalam tanda kutip ngeyelan ya, kita jangan ngeyel juga. Artinya ya siap, terima kasih Prof atas masukannya, nanti akan saya perbarui, akan saya revisi sesuai masukan. Itu kalau sudah mentok, beliau tidak menerima argumen kita, ya sudahlah, kita kadang berkompromi dengan itu ya. Kadang kan ada tipe penguji ya oke mas bagus, tapi ada juga yang nggak puas dengan apa yang kita sajikan ya. Maka ya tadi kita harus jangan ngeyel juga, tapi menerima masukan itu dengan lapang dada dan siap melakukan revisi, karena pada dasarnya ya proses ujian kelayakan dari kelayakan sampai tertutup itu juga revisi terus, itu hal biasa seperti itu. Nah, itu kira-kira saat ya. Nah, sekarang setelah, kadang kalau kita setelah ujian ini kok lama revisi, ini juga menjadi problem. Maka yang saya sampaikan di sini, pertama segera revisi. Jadi kalau bisa 1 bulan maksimal, bahkan mungkin 2 minggu atau 3 minggu kita siap menghadap ya. Jadi revisi maksimal 1 bulan lah ya. Nah, yang kedua ini minta berita acara dan hasil catatan dari para penguji, baik itu penguji utama, ketua sidang, sekretaris, atau promotor ya. Karena ini kadang antara yang diucapkan atau ditanyakan saat ujian dengan catatan itu berbeda, bahkan ada tambahan. Maka kalau di tempat kami itu mahasiswa setelah ujian berlangsung itu di email berita acara untuk kita revisi sesuai dengan catatan dari masing-masing penguji seperti itu. Nah, yang berikutnya itu jangan lupa kita menghadap ke penguji utama ya. Jadi tahapan di tempat kami di UNY itu tradisinya memang bebas ya. Kemarin saya juga ke promotor dulu, tapi secara umum kan kita penguji utama, penguji kedua, baru promotor, kopromotor, kemudian ke sekretaris, yang terakhir kan ketua sidang untuk ditandatangan dan diteken seperti itu. Nah, berikutnya kalau saat revisi atau bimbingan revisi, kalau bisa ada lembar revisi atau lembar respon to reviewer kalau istilah jurnal internasional ya. Tapi kalau di dalam tradisi yang saya lakukan ya, kita punya lembar revisi tersendiri ya. Jadi naskah disertasi hasil revisi kita print, nanti ada 1 lembar hasil revisi, atau di naskah itu kita beri tanda misalnya warna merah, warna biru atau apa, biar penguji ataupun dewan penguji saat membuka revisi itu tinggal ini Prof yang saya revisi, biar cepat gitulah kira-kira. Ini tipnya saja ya. Nah, yang terakhir, siapkan lembar pengesahan untuk diteken dan kita siap melanjut tahap berikutnya, yaitu ujian akhir disertasi atau biasa disebut dengan ujian terbuka atau biasa disebut dengan sidang promosi doktor. Saya kira itu beberapa tip yang pernah saya lakukan bulan-bulan lalu ya. Saya lulus bulan Februari kemarin tanggal 16, hanya sampai ujian tertutup karena saya mendapat RPL bebas ujian terbuka karena berhasil menerbitkan 2 artikel Scopus di kuartil 3 atau Q3 dan bebas ujian terbuka seperti itu. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.